Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seperti tema kita pada sore hari ini, kajian keluarga, nasihat Nabi dalam mendidik anak, serta keutamaan berbuat baik dan mendidik anak perempuan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Tuan rumah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menarik memang kalau seandainya kita berbicara terkait dengan tiga tema yang begitu luas sebenarnya pembahasannya, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Anggaplah ini sebagai prolog terlebih dahulu ya, muqaddimah, yang pada intinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, ada di antaranya adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan di antara amanah tersebut adalah anak dan juga keturunan yang kita miliki, yang pada akhirnya setiap amanah termasuk nikmat di dalamnya akan Allah Subhanahu wa taala tanya terkait dengan nikmat ataupun amanah yang telah Ia titipkan kepada kita. Dalam sebuah ayat Allah taala jelaskan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Pada hari tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan seluruh nikmat yang telah Allah taala titipkan kepada kita, yaitu berupa amanah. Dan kita tahu bahwasanya anak ini merupakan salah satu amanah terbesar begitu loh. Karena dia merupakan salah satu investasi terbaik yang seharusnya kita miliki sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu. Teringat sebuah hadis Nabi SAW, beliau pernah menjelaskan bahwasanya ketika seorang manusia, anak cucu Nabi Adam meninggal, seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3 hal. Dan satu di antaranya adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh sang anak yang saleh kepada dirinya, kepada kita sebagai orang tua. Kenapa Nabi menjelaskan bahwasanya doa anak yang saleh, bukan doa orang lain atau doa rakyatnya atau doa bawahannya, pegawainya, atau doa atasannya, saudaranya. Tapi justru Nabi menekankan di sini adalah waladun salih yad'ulah. Itu doa yang dipanjatkan oleh anak saleh yang senantiasa dipanjatkan kepada kita sebagai orang tua yang sudah meninggal. Maka kalau seandainya kita lihat faktanya, memang ketika kita meninggal dunia, sedekat apapun pertemanan yang selama ini sudah kita jalani, kita misalnya sudah terbaring nih di kamar misalnya, atau di tempat ruang tamu jenazah kita, orang kan datang takziah tuh. Pertanyaannya, berapa lama ketika mereka datang takziah melihat jasad kita, fisik kita pada saat itu, berapa lama mereka akan mendoakan kita? Paling hanya sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha, dan seterusnya, lalu selesai. Lalu teman kita yang masih hidup pada saat itu kan otomatis dia akan duduk di tempat duduk dan berbincang, berdiskusi dengan orang yang dia kenal pada saat itu. Dan kita lihat, hampir bisa dipastikan seluruh pembicaraan yang disampaikan, yang diceritakan oleh orang yang melakukan takziah kepada diri kita pada saat itu, bisa dipastikan mereka hanya pada 2 atau 5 menit awal saya membicarakan kita. Setelah itu selesai. Kalau Abang Alfian bilang beta kasih rubuh, selesai. Ya, itu apa itu? MPS ya. Karena ya cuma sebatas itu. Atau pada misal di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Maluku, pada mayoritasnya misalnya akan diadakan misalnya 7 hari, ya kan, 40 hari. Dan pada momen-momen tertentu mereka akan mendoakan kita. Nanti setelah itu ya selesai, kita akan dilupakan. Bahkan ketika takziah, pada saat itu juga kita akan dilupakan. Tidak akan pernah sama sekali dipikirkan. Tapi berbeda dengan seorang anak yang saleh. Karena paling minimal, ini paling minimal, setelah dia melaksanakan sholat atau ketika hendak melaksanakan sholat, dia akan menyelipkan doa untuk kita dengan mengatakan, memanjatkan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai kapan?
anak kita akan mendoakan kita sampai dia itu wafat. Karena dia merupakan anak soleh, investasi terbaik. Teringat, ini kita masih prolog, sudah mau maghrib soalnya. Jadi ketika kita sudah berada di alam barzakh, ya, ketika kita sudah berada di alam barzakh, termasuk nanti ketika berada di akhirat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kalau itu di dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menginformasikan kepada seluruh manusia, yunabba'ul insan yauma idzin, pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat, yaumul mahsyar, bima qaddam wa akhar, apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah ia tinggalkan. Misal kita meninggal dunia nih, kan maka secara otomatis amal perbuatan kita kan sudah terputus nih. Nah ini nih diperlihatkan pada hari, sekarang hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 7 November jam 18.15, jam 6:15 sore, bahwasanya kita hadir di sini diantaranya adalah untuk mendapatkan pencerahan misalnya. Itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jam sekian, tanggal sekian, oh si fulan pernah pergi ke lokalisasi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah main QQ, pernah main King, pernah minum A, minum B, pernah pacaran, pernah zina, pernah check in di hotel A, semuanya ditunjukkan oleh Allah. Itu yang dimaksudkan dengan bima qaddam, apa yang telah dia lakukan. Dia salat, dia puasa, dia zakat, bantu orang lain, menyusahkan orang lain, menzalim, itu semua diperlihatkan. Dan ada hal yang Allah Ta'ala katakan, wa akhar, apa yang telah ia tinggalkan. Maksudnya apa? Ini merupakan investasi, apa yang telah ia lakukan, namun memiliki dampak yang luar biasa, walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini loh sedekah yang pernah engkau berikan kepada misalnya panitia masjid untuk membangun masjid, dan di tempat tersebut itu senantiasa dilaksanakan salat, diadakan kajian, pencerahan, banyak orang yang masuk muslim itu. Ini ambil amalanmu ini semuanya. Diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, ini merupakan anakmu nih. Ya. Ketika engkau meninggal dunia, mereka masih salat, mereka masih puasa, mereka masih zakat, mereka menebarkan ilmu, mereka berbuat baik, mereka sedekah jariah, semuanya diperlihatkan oleh Allah terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan itu akan menjadi investasi terbaik, walaupun mungkin kita sudah meninggal dunia, yang seharusnya mungkin kita berada di tingkatan surga paling bawah, cuma lantaran apa yang telah kita tinggalkan kepada anak-anak kita, akhirnya derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga yang lebih tinggi. Dan ini mungkin menjadi prolog, ya, bagaimana kita senantiasa mencoba untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, termasuk di dalamnya, di dalam tema ini, pada tema kali ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar anak laki-laki, termasuk di dalamnya materinya adalah anak-anak perempuan, dan bagaimana kita senantiasa dianjurkan dan diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Jadi ada 3 tema. Yang pertama nasihat Nabi di dalam nasihat Nabi kepada anak, yang kedua adalah anjuran berbuat baik, dan yang ketiga adalah keutamaan mendidik anak-anak perempuan. Nanti insya Allah mungkin pada maghrib baru akan kita jelaskan, dan mungkin nantinya akan ada sesi diskusi sejenak karena kelihatannya sebentar akan masuk waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan break untuk melakukan sholat maghrib. Setelah itu kita akan lanjutkan beberapa menit untuk materi kita di kajian kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan beberapa menit materi kita. Setelah tadi Ustadz membuka prolog terkait bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak, kita akan masih ke bab pertama ya Ustadz. Jadi kalau tadi Ustadz masih dengan prolog nih, ya. Sekarang kita akan masuk dengan materinya. Gimana sih Ustadz Nabi dalam mendidik anak dalam Islam? Apa saja sih yang Nabi ajarkan
kepada kita sekalian untuk mendidik anak kita sehingga menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Selain beriman, mereka juga punya kemampuan untuk bersaing dengan lingkungan sekitar dalam mencapai segala harapan dan cita-cita mereka. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anaknya. Hal yang pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin memiliki keturunan yang saleh dan salihah, tentunya yang pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk membenahi terlebih dahulu diri kita. Ya. Karena dengan melakukan hal tersebut, mudah-mudahan hal tersebut sebagai ikhtiar, bentuk dari usaha kita agar kedepannya kita mendapatkan jodoh yang baik begitu loh. Mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengar kisah dari ayah Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana ketika beliau ini memang merupakan seorang yang saleh, ketika sedang mandi disebutkan di dalam sungai begitu, tiba-tiba ada buah, kita pernah mendengar lagi tersebut. Ada buah apel, tiba-tiba beliau makan, setelah makan baru sadar ini punya siapa buah ini nih. Maka ketika beliau telusuri untuk mendapatkan ridha, akhirnya sampailah di sebuah perkebunan apel. Dan pada saat itu akhirnya singkat cerita, sang pemilik tidak mau meridhakan sampai dia bekerja sekian lama. Setelah bekerja, pada akhirnya belum diridhakan, namun diberikan syarat yaitu harus menikahi anaknya. Yang anaknya notabene pada saat itu adalah buta, tuli, lumpuh, ya kan, dan lain sebagainya lah. Dan untuk mendapatkan ridha, akhirnya beliau setujui. Begitu menikah, setelah ijab qabul, beliau kan belum melihat. Setelah melihat, tiba-tiba beliau mendapatkan wanita yang berbeda dari apa yang sudah disifatkan oleh sang pemilik kebun pada saat itu, yaitu ayah mantunya sendiri. Orang mau bilang apa? Bapak mantu, mertua, begitu. Ternyata yang dimaksudkan dengan sang ayah pada saat itu buta adalah tidak pernah melihat hal-hal yang buruk, tidak pernah mendengar hal yang buruk, tidak pernah berbicara dengan hal-hal yang buruk, tidak pernah pergi ke tempat maksiat. Dan ternyata sang istri pada saat itu dari ibunya Imam Syafi'i, ternyata beliau merupakan seorang wanita yang salihah luar biasa, hafizah. Dan sekarang begini, kita ingin anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang salih, yang menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ternyata kita tidak mencoba untuk memperbaiki diri kita, tidak mencoba untuk mencari pasangan yang salihah misalnya. Lantas bagaimana kita memiliki ataupun mendapatkan bibit-bibit yang unggul begitu? Sulit, bukannya tidak mungkin, bisa tapi sulit begitu loh. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mari sama-sama kita mencoba untuk memperbaiki diri. Kalau sudah menikah, sama-sama memperbaiki diri. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang saleh. Dan ternyata ibu dari Imam Syafi'i ini ketika beliau sedang mengandung, yang beliau lakukan itu apa? Senantiasa memperdengarkan kepada sang janin Imam Syafi'i pada saat itu terkait dengan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, katong pun anak-anak ini menjadi ahlul Quran atau ahlu musik? Ahlul Quran. Berarti syaratnya apa? Syaratnya apa? Ketika kita memang ingin anak-anak kita itu menjadi ahlul Quran, penghafal Quran, apa syarat utamanya? Setiap hari katong perdengarkan di dalam rumah itu berupa Al-Quran. Ini saying. Kebanyakan kan setiap hari katong perdengarkan kepada ketemu anak-anak apa? Tabula balik. Nah, akhirnya tabula balik itu semua isi keluarga itu. Jadi kita tabula balik, nanti muncul lagi lagu yang lain, ada lagi yang lain yang viral, dia muncul lagi. Lantas bagaimana ketemu anak-anak menjadi ahlul Quran? Jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin sedikit bercerita. Beberapa waktu lalu sempat ada semacam ketong melakukan mendatangkan salah satu sekolah unggulan perwakilan begitulah untuk kayak studi banding begitulah. Ketong ambil hal-hal yang baik di sana. Ibu-ibu atau bapak-bapak pernah melihat Aisyah Hafiz 2024 kalau tidak salah. Cukup viral tuh. Dia di usia kelas 4 atau 5 itu hafalannya sudah kurang lebih sekitar 24 atau 25 juz dan mutqin. Ini yang kita panggil nih. Bagaimana caranya? Ternyata di sekolah beliau itu memiliki metode dari semenjak bayi itu di kandungan itu memang diperdengarkan Al-Quran 24 jam.
Lalu ketika bayi di sekolah beliau itu ada tempat penitipan hanya khusus untuk diperdengarkan Al-Quran 24 jam. Sehingga ketika mereka sudah mulai tumbuh ya, mulai usia-usia TK begitu, dengan sangat mudah mereka akan menghafalkan Al-Quran karena setiap hari dengar. Misal katong ingin ketemu anak-anak hafal juz 30, tiap hari setel juz 30 itu 24 jam. Modong bikin apa segala macam, tetap setel Al-Quran 24 jam. Karena hal tersebut akan mempermudah bagi anak-anak kita untuk mengingat Al-Quran 24 jam nih. Misal Pak, ada beberapa sekolah di Kabun Cengke ke atas, termasuk TK misalnya, ada salah satu TK, nanti setelah inilah, itu menerapkan hal tersebut. Jadi di dalam sekolah, itu sekitar 3 atau 4 jam, itu Al-Quran saja isinya. Dan hasilnya apa? TK, usia TK, ada yang sudah hafal An-Naba, ada yang sudah hafal An-Nazi'at, ada yang sudah hafal Abasa, ada yang sudah hafal berikutnya surah apa setelah Abasa ini apa? At-Takwir ya, At-Takwir dan seterusnya. Bahkan ada di sekolah Ambon sini, itu lulus TK, kan rata-rata TK sekarang kan 2 tahun ya, itu selesai juz 30. Mutqin. Kenapa? Setiap hari diperdengarkan Al-Quran. Maka di antara cara terbaik ketika kita mendidik anak-anak kita, mulai dari masa kandungan, lalu ketika dilahirkan, sampai mungkin ketika mereka belajar berbicara usia TK, di antara hal terbaik yang kita berikan, kita ajarkan kepada mereka adalah, ajarkan kepada mereka atau perdengarkan kepada mereka berupa Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu orang Yahudi. Orang Yahudi ini, mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, fakta demikian. Kenapa? Ternyata beta pernah membaca ataupun melihat sebuah artikel yang menyebutkan bahwasanya kebiasaan wanita-wanita Yahudi ketika mereka sedang mengandung itu biasanya apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengerjakan soal matematika untuk melatih otak mereka dan juga anak-anak mereka biasa berpikir begitu loh. Itu ilmu duniawi begitu loh. Lantas bagaimana ketika istri kita sedang hamil, yang kita lakukan adalah perdengarkan kepada mereka berupa Al-Quran. Itu kan luar biasa. Itu kan luar biasa. Maka beta menekankan, beta menyarankan, kalau seandainya kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang ahlul Quran, maka katong seng boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Itu hal pertama yang harus katong lakukan. Usia-usia kecil misalnya dari bayi sampai mulai belajar berjalan. Baru setelah mereka mungkin sudah bisa berbicara, masuk usia-usia TK lah. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Ajarkan kepada mereka, perkenalkan kepada mereka terkait dengan agama Islam. Dan diantaranya adalah salat. Itu hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada hal yang dapat menyelamatkan kita dan juga anak-anak kita kecuali bagaimana ketika kita memperkenalkan kepada mereka berupa agamanya. Agama Islam. Perkenalkan kepada mereka siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, di mana tempat tempat suci, misalnya kiblat kita itu kemana, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, kewajiban kita itu apa saja, rukun Islam, rukun iman, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau dalam sebuah hadis pernah menyebutkan bahwasanya laisa minna, bukan termasuk dalam golongan kami, umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami, yaitu orang-orang yang tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Anak-anak kecil dia sing pernah kasih sayang sama sekali. Sekarang katong lihat, faktanya bagaimana ketika anak-anak sholat di masjid. Apa yang terjadi? Domba ribu sedikit apa yang didapatkan? Oh, dapat hantam. Kalau zaman dulu itu udah hantam pakai rotang sudah itu. Kalau sekarang mungkin hanya sekedar lisan saja, dan sehingga pada akhirnya banyak semacam masjid itu yang tidak welcome begitu loh dengan anak-anak kecil. Tapi bukan berarti pengurus masjidnya yang salah, orang-orang tua di situ semuanya salah, sayang juga. Kadang-kadang orang tuanya juga yang salah. Contoh apa? Ketong perintahkan mereka untuk sholat nih, tapi dia sendiri sing sholat. Ya, maghrib ayo sholat ke masjid sana. Dia ada main HP. Dia ada nonton sinetron, drakor. Dia ada nonton apa kemarin yang konser ini apa?
Sudah itulah. Ketong sing tahu nih. Padahal cuma pancing sih, ibu-ibu tahu, Masya Allah. Iya kan? Kita memerintahkan kepada mereka untuk sholat, lantas mungkin mereka dengan temannya akhirnya pergi ke masjid. Tidak ada bimbingan, tidak ada pendampingan dari orang tua. Apa yang terjadi? Maka jangan heran ketika mereka berada di masjid dong beribut. Lalu orang-orang yang berada di masjid juga seharusnya mereka mengarahkan juga. Di antara hal yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita adalah ketika ketemu bawa anak kecil, jangan biarkan mereka berada di satu saf tanpa ada penjagaan. Kalau seandainya ada yang jaga dong di saf belakang sih jadi masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang betul-betul menjaga mereka, bagaimana cara terbaik yang ketong lakukan? Selipkan mereka di antara saf-saf orang yang sudah tua, yang sudah dewasa. Supaya ketika mereka mau bermain, mau lari, bejenggot. Bakumis. Rambut su putih. Akhirnya dia ragu begitu, sungkan untuk bermain. Tapi kalau seandainya tidak ada penjagaan, kita biarkan mereka berada di belakang, oh itu hancur, selesai. Dia di beberapa masjid, khutbah Jumat, beribut luar biasa. Salat Jumat, beribut. Begitu salam, ada kan beberapa orang, dia habis salam beta hantam. Sebelum salam dong sulari. Dong selesai sholat kamu ke sudah itu. Baru sujud terakhir, dong sulari kamu ke. Kenapa? Tidak ada penjagaan. Kita tidak welcome terhadap mereka. Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan cucunya misalnya Hasan dan Hussein, ya, kan sempat sampai naik ke atas pundaknya, digendong. Nabi tidak marah sama sekali. Nabi tidak pernah memarahi anak-anak kecil. Bahkan kalau salah kita pernah lihat atau sebuah konten begitu, ketika kita memarahi ataupun membentak anak kecil, katanya ada saraf yang terputus atau bagaimana begitu. Pernah lihat atau pernah dengar itu konten tersebut, ya kan? Jadi ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Jadi fase kedua misalnya, mulai masuk usia TK, ajarkan kepada mereka itu apa? Berupa salat. Kan Nabi SAW beliau pernah bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat, dan paling maksimal ya, ini bukan katong memulai pada usia tersebut, baru memulai tidak. Tapi kalau seandainya sebelum usia tersebut kita sudah bisa mengajak mereka untuk melaksanakan salat, maka ajak mereka. Pada usia berapa kita memerintahkan? 7 tahun. Mulai carewet sudah itu. Berarti 7 tahun ini usia apa? SD, carewet sudah. Subuh-subuh bangunkan, zuhur ajak mereka salat, asar ketika tidur bangunkan, maghrib apalagi, isya juga kita ajak mereka untuk salat. Dan bagi laki-laki, terutama juga bagi anaknya laki-laki ini, bagi seorang ayah, ajak mereka melaksanakan salat bukan di rumah. Biasakan mereka untuk melaksanakan salat pergi ke masjid. Kenapa? Karena ketika mereka pergi ke masjid, mereka pada akhirnya juga berbaur, berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya mereka mengerti perlahan-lahan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kenalkan kepada mereka agama Islam begitu loh. Jangan katong perintahkan kepada mereka untuk salat misalnya, tapi salat yang katong lakukan selalu di dalam rumah, itu masalah juga. Kecuali kalau anaknya merupakan seorang perempuan. Ini anaknya laki-laki, bapaknya pun laki-laki, kecuali kalau bapaknya perempuan, ada. Jadi kalau bapak-bapak misalnya salatnya di rumah terus, itu bermasalah kejantanannya itu. Itu bermasalah. Laki-laki salatnya di mana? Di masjid. Sekarang begini, kadang-kadang katong dapatkan ketika subuh mau kasih bangun ketumpung anak nih, ya Allah sio kasihan, ya kan? Dong masih tidur loko nanti juga. Tapi giliran katong terlambat misalnya untuk pergi ke sekolah anak-anak kita, oh itu katong taparigo. Kita kelabakan. Berarti apa? Kita lebih mementingkan permasalahan dunia dibandingkan permasalahan akhirat. Itu bermasalah. Padahal yang akan menyelamatkan anak-anak kita adalah bagaimana kita memperkenalkan kepada mereka berupa agama. Lihat apa yang dipesankan oleh Luqman kepada anaknya. Dalam surah Luqman itu, qala ya bunayya la tusyrik billah. Ini kan merupakan pembelajaran dari seorang ayah kepada anaknya terkait dengan bagaimana diperkenalkan akidah. Bagaimana diperkenalkan agama, bahwasanya tidak ada hal yang dapat menyelamatkanmu hai anakku
kecuali apa? Ketika engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini kan? 7 tahun diperintahkan untuk mulai carewet sudah untuk perintahkan ketemu anak-anak for salat. Lantas ketika kita sudah terbiasa nih menasihati mereka untuk salat, ternyata sampai usia 10 tahun mereka belum terbiasa untuk melaksanakan salat, diperintahkan untuk apa oleh Nabi? Pukul. Betul. Tapi kalau sekarang misal ketemu anak, jangan sampai tiba-tiba dong lapor ke ini nih, HAM nih, Komnas HAM nih. Nanti orang tua lah yang di ini kan. Karena banyak kan seperti itu, terutama di sekolah ya. Dulu tidak ada ceritanya misal orang ketemu anak pi mengaji ke guru ngaji, salah dapat pukul, lalu sang anak lapor ke orang tua, lantas orang tua akan melaporkan kepada polisi. Itu yang ada ceritanya, apalagi di Ambon. Apalagi di Ambon itu yang ada. Ketong kenal Allah yarham Mama Em, ya kan, yang di Ponegoro, guru mengaji Ponegoro itu kalau salah itu selesai. Ketong kenal lo di Al-Fatah bagaimana cara mengajarkan Al-Quran, itu kalau salah rotang bermain. Pertanyaannya, ada atau tidak di antara anak mereka yang melaporkan kepada orang tuanya? Sehingga ada, karena kalau lapor makin habis lagi. Ajarkan kepada mereka huruf-huruf, kenalkan kepada mereka Al-Quran agar mereka terbiasa, dan tanamkan kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar selesai hatam lalu selesai. Ya kan? Ini kan banyak, ketemu anak-anak selesai hatam Al-Quran dong rasa dong anggap sudah selesai, kayak macam dapat ijazah ya, lalu selesai sudah. Mereka tidak kembali untuk membuka mushaf tersebut. Karena kita mengajarkan kepada mereka hal seperti itu dan mencontohkan hal yang sama. Bukankah seorang anak itu merupakan sang peniru ulung? Apapun yang katong lakukan itu biasanya akan dicontoh dan diikuti oleh anak-anak kita. Katong rajin salat, anak-anak kita akan terbawa. Katong rajin mengaji, anak-anak kita akan terbawa. Katong rajin bantu orang lain, anak-anak kita pun akan terbawa. Sang anak itu merupakan sang peniru ulung. Itu pada fase yang kedua tuh. Nanti ketika mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mulai bisa diajak diskusi, baru ajak diskusi. Terutama pada saat-saat apa? Ketika berada pada fase sinul murahaqah kalau bahasa Arabnya. Masa-masa puberitas. Masa-masa puber itu jangan seorang anak itu ketong betul-betul kekang sing. Tapi justru ajak kepada mereka berupa diskusi. Pernah kan Nabi SAW didatangi oleh salah seorang pemuda. Pemuda ini kan syahwatnya sedang menggebu-gebu. Saya pernah menyampaikan hal ini. Dan yang diminta oleh pemuda tersebut adalah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan beta untuk zina. Kalau katong sederhana kan izinkan beta pacaran. Ya kan? Tapi pada saat itu permintaannya adalah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ini fase yang ketika sudah mulai dewasa begitu. Maka apakah pada saat itu Nabi langsung membentak dan memarahi lelaki tersebut, remaja ini? Justru yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah bagaimana beliau mengajak diskusi terhadap anak tersebut, dan beliau memberikan sebuah analogi, perumpamaan, kalau seandainya yang dizinahi itu adalah ibumu, serido kesing, sing ridho dia bilang. Lalu kalau seandainya yang dizinahi adalah pun kakak perempuan atau adik perempuan, ridho kesing, sing. Lalu kalau seandainya yang dizinahi adalah anak perempuanmu, serido kesing, sing. Baru pada saat itu Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menyucikan hatinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada anak tersebut. Dan semenjak kejadian itu, peristiwa itu, tidak pernah terlintas sama sekali pikiran untuk melakukan perbuatan zina. Diajak diskusi pada saat itu. Bukan dibentak, bukan dijauhi, bukan katong menggunakan katong kekuasaan begitu, otoriter, tidak. Ada masa-masa bagaimana katong mengajarkan kepada anak kita berupa kekuatan, kemandirian, tapi ada fasenya, ada masanya bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita berupa kasih sayang, berupa diskusi dan lain sebagainya, dan hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW, beliau senantiasa membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Ini pendapat sebagian ulama ya. Sepertiga malam pertama itu senantiasa beliau alokasikan kepada keluarganya, diskusi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Sekarang kan kalau ketungsing, kebanyakan di antara kita tidak. Karena sudah capek bekerja,
capek ini bekerja, pulang ya sudah, inginnya istirahat, tidak ada waktu sama sekali untuk komunikasi dengan keluarga. Sing pernah tanya kabar, sing tanya ada masalah apa, sing tanya bagaimana permasalahan di sekolah kah atau bagaimana. Akhirnya apa yang terjadi? Katong akhirnya menggunakan apa ya? Kekuatan saya. Yaitu, tolong bilang para Ose pung ana tuh, jangan begitu. Nanti Ose pung ana kalau kuliah masuk di sini saja, tidak ditanya terlebih dahulu. Apalagi nanti ketika menikah, saya, pokoknya dia harus menikah dengan beta pung ini ada beta pung calon yang sudah beta persiapkan kepada dia. Tidak ditanya pendapat anaknya. Padahal yang akan menjalani rumah tangga siapa? Sang anak pada saat itu. Itu di antara beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi. Dan ada satu poin yang kadang-kadang katong lupa, bagaimana cara membesarkan anak kita itu apa? Ajarkan kepada mereka berupa adab dan akhlak. Ya. Perkenalkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka berupa adab dan akhlak. Beta Pak, guru di salah satu SMP, kadang-kadang beta mendapatkan siswa macam sing ada adab merasa dikilai. Kayak beda apa sekali dengan zaman-zaman dulu, ketong ketika sekolah begitu, hormat terhadap guru begitu. Ketong tunduk misalnya, ketong membukukan badan kita sebagai penghormatan, bukan untuk menyembah, tidak. Bagaimana ketong salim, bagaimana katong takut salah misalnya ketika mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, katong takut sekali. Karena katong tahu dia merupakan seorang sosok yang harus kita hormati. Sekarang anak-anak sekarang, ada yang kakinya dinaikkan ke atas meja, ada yang tampeleng guru, ada yang mekuhan. Kenapa? Tidak diajarkan kepada mereka berupa adab. Saya ketika baru pertama kali masuk ke dalam pesantren, di antara hadis pertama, bukan di antara, tapi hadis pertama yang diajarkan di dalam pesantren tersebut bukan merupakan innamal a'malu binniyat, ceng. Bukan merupakan hadis-hadis lain, tidak. Tapi hadis yang pertama kali diajarkan kepada beta pada saat itu, kepada murid-murid adalah hadis yang berkaitan dengan adab. Dalam hadis Bulughul Maram ada sebuah bagian namanya Kitabul Jami'. Di dalam Kitabul Jami' itu ada namanya Babul Adab. Babul Adab, bab yang berkaitan dengan adab. Saya sangat hafal hadisnya. Hadis pertama berkaitan dengan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, itu ada 6 kewajiban kita terhadap saudara kita sama muslim. Itu beta hafal. Bagaimana adab ketika makan, adab ketika minum, adab ketika tidur, adab dengan orang tua, adab dengan guru misalnya. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan hatta orang non-muslim sekalipun, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang anak-anak kita semacam hilang begitu adab. Tidak ada sama sekali rasa malu. Ya kan? Sekarang misalnya Pak, di antara hal penyebab kenapa kemaksiatan ini dilakukan secara terang-terangan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat rasa malu. Ya. Karena kalau seandainya dia masih memiliki rasa malu, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Malu begitu. Apalagi kalau seandainya diketahui oleh orang lain. Sekarang kan sering. Lihat itu di medsos. Betapa banyak orang yang memperlihatkan auratnya. Katong pernah membayangkan ke sing dosa yang akan didapatkan oleh orang yang pertama kali joget di TikTok. Ya kan? Orang yang pertama kali melakukan hal tersebut, dan mungkin kalau seandainya dia tidak bertaubat dan dia wafat dalam kondisi demikian, itu akan menjadi ladang jariahnya. Jariah apa? Dosa. Karena dia pertama kali orang yang joget di TikTok. Sebagaimana Qabil ketika dia akan senantiasa mendapatkan kiriman dosa bagi setiap para pelaku pembunuhan. Ya, Qabil akan mendapatkan bagian. Dan yang suka joget-joget di TikTok nih, tiba-tiba dia mati. Ya Allah, Ustaz. Barang ibu suka joget kah? Sing ya, tidak ya, jangan Bu. Hapus Bu, hapus. Hapus. Karena itu bisa menjadi ladang jariah kita, baik ladang kebaikan, pahala, ataupun ladang dosa. Apa kata Allah? Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diperlihatkan. Ini yang telah engkau lakukan, dan ini hal yang telah engkau tinggalkan nih. Ini hasil dari Ose Bung joget TikTok nih. Yang lain semuanya iko. Ini semuanya, ini hasilnya nih. Lah, katong ajarkan kepada katong anak-anak demikian misalnya. Katong ajarkan kepada katong anak-anak joget kanan, joget kiri, dan dong akan mencontoh hal tersebut. Bukankah itu akan menjadi ladang jariah bagi kita berupa dosa? Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, poin yang kedua atau tema yang kedua adalah yang berkaitan dengan anjuran untuk senantiasa melakukan kebaikan. Saya hanya akan mengutip sebuah hadis, sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum
ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian itu telah melakukan kebaikan kepada diri kalian. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menjelaskan al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya kebaikan, ya, balasan afwan, itu akan senantiasa didapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Katong melakukan sebuah hal yang baik, pasti katong pun akan mendapatkan kebaikan tersebut. Tapi kalau seandainya katong berbuat buruk, katong juga akan mendapatkan hal yang sama. Saya seringkali menyampaikan hadis Jibril, 5 pesan malaikat Jibril kepada Nabi, dan diantaranya adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Silakan lakukan hal apapun sesukamu, tapi ingat engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang telah engkau lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah taala memerintahkan kepada kalian wahai hamba-hambaku, kata Allah, bil adl, untuk senantiasa berlaku adil, wal ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik. Dan berbuat baik di sini bukan hanya kepada sesama umat Islam, tidak. Termasuk kepada seluruh umat manusia. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik kok. Apalagi kepada sesama manusia. Pernah mendengar kisah Israiliyat. Seorang wanita pelacur, tiba-tiba di padang pasir dia menemukan seekor anjing berada dalam kondisi kehausan, dia berikan minum. Pernah kan dengar kisah tersebut kan? Lantas Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan tersebut, dan Allah taala akhirnya mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh wanita itu. Itu menolong seekor binatang. Lantas bagaimana ketika kita menolong sesama umat manusia? Apalagi ketika kita meringankan beban umat Islam, kesusahan yang dimiliki oleh saudara kita, itu luar biasa pahalanya. Dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Di antara cara agar katong itu mendapatkan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang luar biasa, adalah berikan pinjaman secara sukarela kepada saudara kalian. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kenapa mendapatkan pahala besar? Karena tidak ada jaminan harta kita itu akan dikembalikan kepada kita. Ya. Kata Allah Ta'ala, in tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian memberikan pinjaman berupa harta kepada saudara kalian, teman kalian, misalnya dalam kondisi susah, tapi kalian tidak mengharapkan imbalan begitu loh. Qardul hasan, pinjaman secara sukarela, in tuqridullaha qardan hasana, kata Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan. Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala yang akan didapatkan oleh kalian. Kenapa? Karena tidak ada jaminan harta tersebut akan dikembalikan kepada diri kita. Tapi kita dalam kondisi mudah, tapi kita berikan pinjaman tersebut, meringankan kesusahan saudara kita, itu luar biasa. Kenapa kita sampaikan hal ini? Karena pekan lalu ada seorang wanita tiba-tiba chat begitu, dulu katanya kenal dengan abang saya, ada permasalahan hutang piutang begitu loh. Jadi kasusnya, dia ada kakak, tahun 2010 itu kondisinya susah, pinjam uang. Sang adik bilang, beta sih ada kepeng. Lah kakak bilang, tapi kan usia ada emas, gade akang sudah. Ya, sudah, akhirnya digade 38 gram emas, pada saat itu dapat 16 juta tahun 2010. Dikirimlah, karena sang adik ini ada di Tual, kakak ada di Ambon, dikirim 16 juta. Dari 2010 sampai sekarang belum bayar. Dan sekarang sang adik kondisi ekonominya terbalik. Sang adik yang susah sekarang. Akhirnya dimintalah supaya mengembalikan tuh kepeng itu, uang tersebut. Tapi ketika ditagih, sang kakak hanya mau membayar 16 juta. Karena dia pada saat itu mendapatkan 16 juta saja. Padahal perintah untuk menggadaikan emas dari sang kakak. Sekarang misalnya dalam pandangan Islam itu bagaimana? Kewajiban kakak hanya mengembalikan 16 juta atau kewajiban kakak mengembalikan 38 gram emas. Katong berbicara konteks Islam. Kembalikan mana? 38 gram emas atau 16 juta? Emas. Karena itu pinjamnya pinjam emas begitu. Itu menurut kita. Tapi menurut agama Islam tidak. Kenapa? Karena yang didapatkan oleh sang kakak bukan berupa emas 38 gram.
Yang didapatkan oleh sang kakak adalah uang senilai 38 gram emas pada saat itu, yaitu berupa 16 juta. Walaupun secara lisan hutangnya hutang emas, pinjamnya pinjam emas, tapi yang didapatkan oleh sang kakak berupa uang, maka secara otomatis di dalam agama kita, dia langsung berubah kepada hukum pinjam uang. Jadi secara otomatis ada dua akad di situ. Yang pertama adalah akad menggadaikan ar-rahn, ya, yang dilakukan oleh sang adik dengan pegadaian, dan akad yang kedua adalah qardul hasan, peminjaman secara sukarela yang diberikan dari adik kepada sang kakak. Kalau ketong berbicara terkait dengan keislaman, syariat Islam, maka kewajiban sang kakak hanya mengembalikan 16 juta. Cuma karena dari awal mungkin komunikasi antara kakak beradik ini tidak kurang harmonis begitulah. Akhirnya kakak bersikeras mau 16 juta, sang adik bersikeras maunya 38 gram emas. Sekarang itu berapa sekarang? 70 kah? 70 juta lebih, hampir 80 kah apa? Ya kan? Coba kalau dari awal komunikasi mereka hubungannya itu baik. Sudah kakak kan sekarang kan kondisi ekonominya kan baik, sudah kakak kembalikan 16 juta cuma bantu beta sang kakak pun akan merasa kasihan dengan kondisi ekonomi pada saat itu, pasti akan dia lebihkan. Jadi ini uang yang beta pinjam ya 16 juta, ini beta ada lebih akan bantu OC. Kalau seandainya terjalin komunikasi yang baik antar saudara. Di dalam keluarga kan banyak yang terjadi seperti itu kan. Kakak pengurusan sendiri, adik urusan adik sendiri, orang tua, ayah ibu urus diri sendiri, tidak pernah peduli. Karena kenapa? Tidak terjalin komunikasi yang baik. Bukankah Nabi SAW beliau pernah menjelaskan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku ya, yang merupakan seorang sosok ayah, suami, kepala rumah tangga yang senantiasa memberikan hal terbaik kepada keluargaku. Jadi ketika kita melakukan kebaikan apapun, ketong tolong orang, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap semua perkara. Di dalam semua perkara. Mau pekerjaan, berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, siapapun, bahkan dengan musuh, berbuat baiklah kepada mereka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir terkait dengan keutamaan. Apa sih keutamaan ketika kita mendidik anak-anak perempuan kita? Ada beberapa hadis. Saya akan membacakan hadisnya. Jadi Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man kana lahu thalath banat." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Ada yang di sini yang sudah menikah? Belum. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihin, dan dia, orang tua tersebut, sabar terhadap mereka. Sabar memberikan nafkah, sabar mengurusi, sabar dengan masa-masa pubernya, sabar dengan sikapnya, sabar dengan semua hal yang dilakukan oleh 3 anaknya itu. Wa at'amahunna, kata Nabi, sabar dengan dia senantiasa memberikan makan, memberikan nafkah. Wasaqahunna, senantiasa memberikan minum. Wakasahunna, memberikan pakaian kepada anak-anaknya. Min jiddatihi, dari hasil kerjanya, dari hasil susah payahnya pada saat itu. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka niscaya mereka akan menjadi hijab, penghalang bagi ayahnya, bagi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. 3 anak perempuan, katong jaga, katong rawat, katong perkenalkan kepada mereka agama, katong perkenalkan kepada mereka berupa batasan-batasan berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, katong perkenalkan kepada mereka ini hal-hal yang diperbolehkan, ini hal-hal yang sing boleh, katong atur bagaimana cara penampilan mereka, katong atur dengan siapa saja mungkin mereka berinteraksi, maksudnya bukan memberikan batasan sama sekali, tidak, tapi bagaimana kita mengatur dengan siapa saja mereka bergaul agar lingkungannya itu merupakan lingkungan yang baik-baik saja, begitu loh. Ya kan? Karena anak kita kan akan terpengaruh dengan lingkungan. Ketika Nabi menjelaskan bahwasanya semua manusia terlahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi muslim,
Hanya saja kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagian ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, mereka menyampaikan yang dimaksudkan dengan kedua orang tua bukan hanya orang tua kandung, tapi bagaimana lingkungan pun akan dapat mempengaruhi anak-anak kita. Apakah dia akan menjadi seorang muslim yang baik atau tidak. Ya. Jadi kita harus jaga nih, kita punya anak-anak perempuan nih. Jaga penampilannya, jaga pakaiannya, jangan mereka jadikan Lisa Blackpink jadi contoh dalam model misalnya. Atau kemarin misalnya ada artis Arab yang konser tuh di Jakarta. Siapa? Tahu itu kan. Itu kan memang Arab lagunya, cuma lagunya kan lagu-lagu cinta. Ini kadang-kadang katong pun masalah nih, katong pun masalah orang Indonesia, katong anggap lagu Arab itu semuanya sholawat. Itu kacau. Ya, kadang-kadang sambil kerja bakti di masjid, putarnya lagu apa di masjid, di toa nih besar-besar. Ghanili syuwaya, itu hancur. Apa artinya ghanili? Nyanyikan kepada beta, sadikiza, itu artinya. Pernah dengar Habibiyah Nuril Ain? Habibiyah Nur itu lagu apa? Salawat? Bukan. Itu lagu cinta orang yang kasmaran. Lihat dia pun video klip itu di YouTube. Lah di setel di masjid kuat-kuat. Na'udzubillahi min dzalik. Kau anggap semua lagu Arab itu semuanya. Nanti tiba-tiba ada foto, ada video apa, backsoundnya apa? Yali. Iya kan? Itu sing paham artinya apa. Misal apa yang bisaraha hadi awalana, kan itu kan lagu cinta. Lah katong jadikan dia di setel di ketika hendak bikin acara pengajian, naudzubillahi min dzalik. Ya kan? Itu kan parah begitu loh. Katong tidak memperkenalkan kepada anak-anak kita berupa apa yang harusnya mereka lakukan, apa yang sing boleh, katong tidak memberikan batasan. Bukankah Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi terutama kepala rumah tangga yang tidak memberikan benteng kepada anak-anaknya, keluarganya. Jadi itu keutamaan yang pertama ya. Punya 3 anak perempuan. Ustaz, beta ini anak banyak, cuma laki-laki semua. Kan ada tuh. Ada teman saya mau punya anak perempuan, cuma begitu hamil istrinya, ya laki lagi. Ya laki lagi. Ataupun sebaliknya, ingin mendapatkan anak laki-laki, cuma yang keluar, ya perempuan lagi, ya sudah sabar saja. Ya kan? Sabar saja didik mereka. Tapi di antara keistimewaan mendidik anak perempuan, ada 3 orang, diberikan makan, diberikan minum, segala macam, memberikan tempat tinggal, perangkat agama, itu akan menjadi penghalang agar dirinya tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua misalnya. Kalau tadi 3, kalau hadis yang kedua ini, hadis riwayat Muslim, man 'ala jariyatain, barang siapa yang memelihara, mendidik, memiliki, membesarkan 2 anak perempuan. Kalau tadi 3, kalau ini 2 saja. Hatta tablugha, sampai mereka berdua itu baligh. Ya, sampai baligh. Kalau balighnya wanita ditandai dengan apa? Haid, menstruasi. Dan sebenarnya kalau di dalam agama Islam, kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya itu sampai kapan batasannya? Kalau kita berbicara syariat Islam, kewajibannya hanya sampai baligh. Ya. Seorang anak, seorang tua, ayah begitu, memberikan nafkah kepada anaknya, kewajibannya sebenarnya di dalam agama Islam hanya sampai mereka baligh. Ya. Kalau seandainya ayahnya memberikan nafkah sampai mereka SMA, sampai mereka kuliah, itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya. Tapi ketika ditanya kewajibannya sampai kapan, sebenarnya hanya sampai baligh saja. Tapi kita lihat anak-anak sekarang, terutama perempuan, SD sudah baligh. Beta ngajar di SMP, Pak, kan ada SD-nya juga tuh, di Cendikia sana. Ada kelas 3 SD perempuan sudah baligh. Serius. Coba itu bayangkan bagaimana kasihannya anak tersebut. Berarti apa? 3 SD sudah baligh, sudah diwajibkan untuk salat. Sudah diwajibkan puasa. Dia sudah tahu batasan berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang boleh salaman dengan guru laki-laki. Ya kan? Sudah baligh nih. Hijab harus senantiasa digunakan. Kasihan gitu loh. Kalau kita lihat 3 SD sampai SD.
Karena normalnya kan biasanya usia-usia SMP ya. Kalau perempuan itu kan biasanya SMP, kalau dulu kan SMP. Beta sempat diskusi dengan ahli psikolog, di antara faktornya, di antaranya adalah yang pertama pergaulan, ya. Tontonan juga termasuk, ya. Kan sekarang susah begitu. Kadang-kadang katong biarkan ketemu anak-anak main HP begitu sehingga ada batasan, karena katong sibuk juga sudahlah, daripada dong bikin hal manangis bermain luar, sudah katong kasih HP. Ternyata di HP muncul hal-hal yang naudzubillah begitu. Itu mempengaruhi yang pertama. Dan yang kedua, di antara faktor utama yang mempengaruhi perempuan, seorang perempuan cepat balik adalah karena faktor makanan. Ya. Junk food. Itu sangat berpengaruh, kata psikolog tersebut. Karena mungkin beliau sempat berdiskusi dengan dokter, itu sangat berpengaruh juga dengan seberapa cepat sang anak wanita itu dia balik. Nah, jadi ketika kita menjaga memelihara dua anak perempuan sampai balik, ja'a yaumal qiyamah, ketika dia datang di hari kiamat, ana wa huwa kahatain, saya dengan lelaki tersebut, orang tua itu yang membesarkan anak perempuannya seperti dua jari ini. Ya. Seperti dua jari ini. Wa dhamma asabi'ahu, dan beliau merapatkan dua jarinya. Jari jemari dirapatkan. Dan biasanya ketika ditunjukkan, itu biasanya ditunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Itu posisi dia, tempatnya nanti di akhirat. Ketika dia menjaga, merawat, simbole pacaran, ya kan? Simbole ini, simbole itu, dia jaga, dia nikahkan segala macam misalnya. Oh, itu luar biasa pahalanya. Yang pertama, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dia dengan Nabi SAW itu akan menjadi tetangga. Kahata ini kata Nabi, seperti dua jari ini. Dan yang terakhir, terkait dengan menjaga anak perempuan, membesarkan, merawat anak perempuan, Nabi SAW bersabda, "Mani betulia minal banati bisyai." Barang siapa yang diuji dari anak-anak perempuannya dengan segala sesuatu hal, fa ahsana ilaihinna, tapi dia senantiasa memberikan hal terbaik begitu loh kepada anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka anak perempuan tersebut akan menjadi sitron, penghalang bagi dirinya untuk tidak masuk ke dalam api neraka jahanam. Ya. Memang merawat anak perempuan itu luar biasa perjuangannya, berbeda dengan anak laki-laki, berbeda, sehingga balasannya pun luar biasa. Wallahu taala alam. Mungkin itu sedikit saja. Dan terakhir mungkin kita tutup, ini juga hal yang diajarkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Nabi pernah menyampaikan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan hal-hal yang buruk terhadap diri kalian, terhadap anak-anak kalian, dan terhadap harta kalian. Kenapa? Dalam lanjutan hadisnya, la tuwafiqu minallahi sa'a yus'al fiha 'ata fayastajiba lakum. Jangan sampai ketika kalian mendoakan hal yang buruk tersebut, tiba-tiba berada pada waktu yang mustajab dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kalian doakan. Beta pernah mendapatkan sebuah kasus, Bu. Ada sang ibu, ya. Dia tidak ridho dengan calon yang akan dinikahi oleh anaknya. Anaknya ini laki-laki. Dia sing mau anak mantu perempuannya itu yang ini. Akhirnya keluar dari mulutnya, beta sumpah, mudah-mudahan saya sing ada anak. Ya, keluar dari mulutnya. Mulut orang tua tersebut. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Dan akhirnya Allah Ta'ala kabulkan sampai saat ini. Nikah sudah entah belasan atau 20-an atau bahkan lebih, sing ada anak. Sumpah yang keluar dari mulut seorang ibu. Allah Ta'ala alam, na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah mendoakan hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita, walaupun mungkin mereka nakal, tapi doakan hal-hal yang baik. Allah alam. Makanya ternyata yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bagaimana Rasulullah, kenapa 3 yang pertama anak perempuan, yang kedua juga anak perempuan. Mohon maaf, kenapa tidak ada laki-laki? Itu juga yang sebenarnya saya mau tanya, Ustaz. Kenapa Allah tuh begitu menyatakan bahwa kita punya 3 anak perempuan diperlakukan dengan baik, dia akan memberikan perlindungan kepada kita. Punya 2 anak perempuan dengan baik, punya perlindungan juga buat kita. Tapi kenapa anak laki-laki yang mungkin saja dia bisa menjadi tulang punggung bagi keluarga, tidak mendapatkan hal yang luar biasa dalam Islam? Itu alasannya apa, Ustaz? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya sebelum jamaah yang lain bertanya.
Kita kira sih nggak ada pertanyaan ini. Ternyata ada Swisha nih. Baik. Kenapa tidak ada anak laki-laki yang disebutkan? Atau kenapa lebih diistimewakan seorang sosok anak perempuan dibandingkan laki-laki? Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang pertama, Nabi SAW ketika beliau menyampaikan hal apapun itu bukan hanya sekedar hawa nafsu beliau, bukan hanya sekedar keinginan beliau, tidak, tapi itu merupakan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, itu menandakan bahwasanya kedudukan wanita di dalam agama Islam itu sangat vital sekali dan sangat istimewa. Sehingga bagaimana saya pernah mendapatkan pencerahan begitu ataupun ceramah dari beberapa asatidzah, bagaimana sebuah umat itu dia bisa hancur karena rusaknya wanita. Jadi caranya adalah rusak wanita terlebih dahulu. Maka umat tersebut itu pasti akan hancur. Dan kalau seandainya kita ingin memperbaiki sebuah kelompok, sebuah umat, di antara hal pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki terlebih dahulu perempuannya. Perbaiki terlebih dahulu ibunya. Dan dia tidak akan menjadi seorang ibu kecuali ketika diawali dari fase anak-anak begitu, anak-anak kecil perempuan, sehingga dia memiliki kedudukan yang begitu istimewa dalam agama Islam. Bukan berarti yang laki-laki tidak istimewa, istimewa juga laki-laki. Hanya saja mungkin tingkat penekanan di dalam penjagaannya bagaimana Rasulullah SAW lebih menekankan kepada penjagaan yang kita berikan kepada anak-anak perempuan begitu loh. Karena dia sangat rentan sekali mendapatkan hal-hal yang buruk. Karena ketika dia sudah disentuh, maka hilanglah kehormatannya. Hilanglah kehormatannya pada saat itu. Kalau berbeda dengan laki-laki. Misal, na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya seorang laki-laki dan perempuan berbuat zina, maka biasanya yang lebih dirugikan siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki ya sudah selesai. Kalau perempuan dia akan hamil, dia akan melahirkan, dia akan membesarkan. Ada yang digugurkan, ada yang dibunuh anaknya, ada yang dilempar dan lain sebagainya. Maka pada saat itu yang lebih dirugikan adalah pihak perempuan ketika kita tidak memberikan penjagaan terbaik kepada mereka. Maka di dalam hadis tersebut Nabi SAW lebih menekankan kepada menjaga anak-anak perempuan. Allah Ta'ala alam. Karena memang lebih sulit. Apalagi kalau seandainya sudah puber, kadang-kadang ngambek lah, kadang-kadang mudi lah. Pokoknya salah aja kita. Ya itulah. Sehingga kita sebagai seorang ayah itu dituntut memiliki kesabaran yang lebih besar dibandingkan ketika kita mendidik anak-anak laki-laki kita. Allahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ada dari jamaah yang ingin bertanya? Ya. Jikalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan mengakhiri. Oh, ada. Silakan. Izin. Tes. Izin bertanya Ustadz, kalau untuk wanita kan mudah masuk surga, mudah masuk neraka gitu ya. Terus kalau untuk laki-laki itu kan yang diituin tanggung jawabnya. Nah, seperti apa tanggung jawab laki-laki itu, Pak Ustadz? Seperti apa tanggung jawab seorang laki-laki? Memang tadi statement Pak Denny ya. Kau tahu kan tadi lihat. Nah ini ya. Masya Allah. Seorang wanita mudah masuk surga dan seorang wanita pun mudah masuk neraka. Jadi dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan di antara penyebab seorang wanita itu mudah masuk surga karena kewajiban yang dia lakukan, ibadah yang dilakukan sebenarnya nggak terlalu banyak begitu loh. Nabi jelaskan kalau salat 5 waktu, idza shallatil mar'a khamsaha, puasa cuma Ramadan, wa shamat syahraha, yang ketiga wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya dalam tanda kutip di sini, dan yang keempat adalah wa ta'at zaujaha, taat terhadap suami, faqila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah in syit, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Cuma faktanya yang lebih banyak pendominasi neraka ya perempuan. Kenapa? Karena yang paling susah dari 1, 2, 3, 4 adalah 4. Yang menyebabkan wanita mendominasi neraka ya karena 4 ini taat terhadap suami, itu yang paling susah. Ya kan? Suami mau futsal malam, enggak ada futsal malam. Misal, ya kan?
Misal suaminya misalnya kerja lembur, coba ngapa ini apa kerjanya lama banget ini, coba sini handphone, kirim video. coba video dulu lah. Ya. Jadi memang yang paling sulit adalah taat terhadap perintah suami, dan terutama apa, lisan ya, terutama lisan. Dalam redaksi hadis tersebut kurang lebih penjelasannya, apabila kalian selama sepanjang tahun melakukan kebaikan semuanya, lantas engkau melakukan satu keburukan, maka niscaya seorang wanita tersebut akan mengatakan, memang beta yang pernah lihat kebaikan yang ada di Yosef pun diri. Ya, padahal satu saja kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah tidak ada sama sekali kebaikan, ya, yang dilakukan oleh sang suami. Padahal siapa yang memberikan makan, siapa yang menafkahi, siapa yang kasih rumah, siapa yang kasih baju, siapa yang kasih ini, paitua, suami. Tapi satu saja kesalahan, diungkit tuh semua kesalahan, dan dia katakan memang sama saja semua itu laki-laki. Ya kan? Tidak ada baiknya sama sekali. Lalu yang berikutnya, apa sih tanggung jawab seorang laki-laki? Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan keluarga ya, terutama kepada istri kita, pasangan kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu saja ayatnya. Dan pergaulilah mereka sesuai dengan kebiasaan rata-rata wanita umumnya, diberikan apa, mendapatkan apa, maka itulah tanggung jawab kalian. Ya. Itulah tanggung jawab kalian. Misal terkait dengan finansial, permasalahan duniawi, apa sih yang dibutuhkan oleh wanita? Yang pertama adalah an-nafaqah, nafkah berupa al-mal, keping. Nah, lalu yang kedua adalah as-sukna, tempat tinggal. Lalu yang ketiga adalah al-kiswah, pakaian, baju. Itu sebenarnya kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga terkait dengan permasalahan duniawi. Kalau permasalahan ukhrawinya adalah bagaimana kita perkenalkan kepada pasangan kita terkait dengan batasan-batasan berinteraksi, perkenalkan kepada mereka agama. Istri kita tidak tahu baca Quran, Pak. Ketong yang akan pertama kali ditanya oleh Allah. Istri kita tidak pernah melaksanakan salat karena mungkin tidak tahu. Kita tidak pernah mengajarkan, kita yang akan ditanya oleh Allah pertama kali. Istri kita joget terus di TikTok, kita yang akan ditanya oleh Allah. Kita yang akan ditanya oleh Allah, laki-laki. Ya. Tanggung jawab seorang laki-laki itu besar. Apapun yang dilakukan oleh istri, kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi berbeda lagi kalau seandainya sang suami sudah menasehati terus, tapi itu tetap TikTok. Oh, itu beda. Itu kita sudah terlepas kewajibannya. Karena kita sudah menyampaikan, kita sudah menasehati. Berbeda kasusnya, itu TikTok terus, joget terus, katong saya pernah menasehati. Oh, itu katong akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah. Ya. Karena Nabi Nuh alaihissalam juga memiliki istri yang luar biasa durhaka. Dinasehati sing pernah dengar. So bilang keluar sing usah pakai bibir merah, iya dia sing pakai bibir merah, ungu dia pakai. So bilang pakai parfumnya, sudah kita nasihati, cukup sekedarnya saja pakai parfum. Dia pakai luar biasa kayak mandi tuh dengan parfum. Iya kan? Dia umbar auratnya, kita sudah nasihati. Maka dalam situasi seperti ini kita tidak akan mendapatkan bagian dari dosa karena kita sudah mencoba untuk mendakwahi, menasihati. Kita sudah perkenalkan kepada agama Islam, cuma dia yang tidak mau menerima. Tapi kalau seandainya dari awal kita tidak pernah perhatian terkait dengan permasalahan akhiratnya, maka kita yang akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Allah Ta'ala alam. Jadi Pak, mulai besok kayaknya jogetnya dikurangi, Pak. Ya, jadi mungkin dari materi ini juga mungkin untuk teman-teman kita yang wanita, karena memang apalagi kita di perbankan ya, terkadang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ada banyak hal yang harus kita lalui dengan cerita. Mohon maaf untuk teman-teman funding, teman-teman marketing ya. Kadang-kadang kan kalau jalan di mobil kita sendiri perempuan. Makanya saya juga kalau jalan ketika harus nemani salah satu teman cewek, saya selalu sampaikan, sopir dampingi ya. Sopir dampingi. Karena kenapa? Ternyata, ini pun sudah saya sampaikan di Bang Benny kemarin-kemarin. Ternyata, pekerjaan kita juga bisa menjadi biang gosip buat orang lain. Benar kan? Contoh,
kita lagi bertugas harus makan siang. Mungkin saya lagi sama teman cewek. Makan siang ada orang yang tahu dong datang foto. Pak itu ada makan siang yang perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tersebar di TikTok, di IG dan segala macam, ya kan? Makanya kalau saya selalu bilang gini, tolong panggil sopirnya makan sama-sama. Ayo duduk. Lebih baik kita mengeluarkan duit sedikit, tapi menghindari. Makanya mungkin saya sampaikan kepada teman-teman juga kita di perbankan, mohon maaf, seperti yang Ustadz sampaikan tadi ada batasan. Kita juga harus menjaga. Jangan sampai teman-teman di perbankan dianggap, ya mohon maaf, memang orang bank itu selalu akan menjadi korban cerita. Ketemu dengan nasabah, padahal nasabah memang yang minta. Bu, saya hanya bisa ketemu di rumah kopi ya, datang ke rumah kopi ya. Datang sendiri tiba-tiba orang sebulan dia sudah bawa dia orang Polaki. Iya kan? Apalagi kalau sekali ketemu tidak dapat, 2 kali 3 kali ketemu, pastilah. Si A ketemu dengan itu, tiap hari bawa dengan laki-laki itu. Ya Allah, dia tahu kata ini sabantu orang mau tanda tangan ini 5 miliar. Dia cuma pikir gitu, padahal tidak pernah tahu. Dan itulah resiko. Jadi mungkin dari sini kami dari teman-teman Al-Muqs cuma pingin menjaga teman-teman, saudara-saudara kita yang perempuan di dunia perbankan. Bukan karena apa? Karena biar bagaimanapun ada tanggung jawab moral. Kita semua bersaudara, kita adalah keluarga. Makanya kita mau menjaga. Jangan sampai, ya itu tadi, ada kejadian-kejadian yang pada tanda kutip akhirnya kalau kita lihat baca berita gitu kan, karyawan bank A bla 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 dengan ini, bla 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 dengan ini, karyawati bank begini. Kita cowok jarang. Gitu. Jarang saya mau dengar kabar tuh ada karyawan laki-laki baku bawa di orang misalnya ada. Dom foto pun dia cuma bilang gini, oh iya sudah siapa apa itu dia di nasabah. Tapi kalau perempuan itu efeknya luar biasa. Jadi mungkin dari sini kita bisa sama-sama saling menjaga, melindungi keluarga kita. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, anak-anak juga kita didik dengan baik sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang punya keluarga. Yang belum menikah pun sudah punya batasan bahwa oh ya nanti sebelum beta menikah bla bla. Mungkin sang suami juga harus tahu pekerjaan di bank seperti ini. Ya kan? Kadang-kadang kan cuma tahu luar yang tahu dalam. Akhirnya begitu kawin dengan orang bank, bini pulang jam 9 malam dia yang marah. Padahal dia yang tahu ya memang istri punya tugas dan tanggung jawab. Insya Allah kehadiran jamaah semuanya, Pak Saman, Abah, sudah lama baru kita ketemu. Saibul Bait kita dari OJK, juga teman-teman perbankan yang lain, ibu-ibu IWAPI, ibu-ibu IWABA, teman-teman karyawati perbankan yang lain. Dengan kehadiran kita semuanya di hari ini, kita mendapatkan pahala dari Allah. Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita masih tetap menjadi muslim dan muslimah terbaik bagi keluarga, bagi orang di sekitar kita, dan bagi tempat kita bekerja. Semoga kajian hari ini menjadi ilmu bagi kita semuanya saat ini maupun ke depan nanti. Untuk mengakhiri semuanya, kita mungkin per Desember sudah terakhir ya Pak Asdi 2025. Insya Allah kita akan kabarkan di mana kegiatannya karena kita belum punya jadwal yang terakhir untuk pengajian terakhir di tahun 2025. Nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.